Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita bertemu kembali dalam Renungan Harian HKBP Lawai Ponggas Selasa 14 Oktober tahun 2025. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan untuk setiap kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami hendak mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu, penuhilah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, nats kita pada hari ini tertulis dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tema kita pada hari ini adalah berpegang teguh pada janji Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, di dalam Yesus Kristus, apakah saudara mempunyai masa lalu? Ya, benar. Setiap orang mempunyai masa lalu, dan kita boleh hidup di masa sekarang karena kita telah melalui masa lalu. Apakah masa lalu saudara sulit? Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, tentunya hidup ini tidak selalu mudah. Kekecewaan, kesulitan, dan rintangan mungkin pernah kita alami di masa lalu. Namun, itu dapat kita jadikan sebagai pengalaman untuk menjadi pelajaran yang berharga agar hidup kita lebih baik lagi. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, renungan firman Tuhan hari ini memiliki latar belakang di mana bangsa Israel sedang dalam pembuangan di Babel, di mana pada masa-masa itu adalah masa yang kelam dan suram bagi mereka. Mereka bahkan berpikir di sanalah hari terakhir mereka. Tapi Tuhan berfirman melalui Nabi Yesaya bahwa Ia akan membebaskan bangsa Israel dari penderitaan yang mereka alami. Tuhan akan memberikan kehidupan yang baru bagi umat-Nya. Hal ini juga diserukan kepada kita. Tuhan akan memberikan kehidupan yang baru bagi kita. Oleh karena itu, lupakanlah masa lalu dan sambutlah masa depan yang baru. Jangan tinggal dalam penyesalan. Kata penyesalan ini sering diucapkan seseorang karena masa lalunya yang tidak dapat dilupakan. Tapi faktanya bahwa kita tidak bisa kembali ke masa lalu dan mengubah apa yang sudah kita lakukan dan apa yang tidak kita lakukan di masa yang lalu. Masa lalu tidak dapat diubah, tapi masa depan kita dapat diubah asalkan kita bersedia untuk menerima masa yang baru. Karena Tuhan menjanjikan masa depan yang penuh harapan bagi kita. Yeremia 29 ayat 11. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sudahkah saudara melupakan masa lalu yang pahit dan mengecewakan itu? Apa yang membuat saudara sulit untuk melupakannya? Marilah kita ingat satu hal. Bukankah hal itu merugikan diri kita sendiri? Seandainya kita tidak dapat melupakannya. Terkadang memang sulit untuk melupakan masa lalu. Beberapa dari kita bahkan membiarkan luka, penyesalan, atau kegagalan masa lalu mengikat kita dan menghalangi kita untuk suatu pencapaian yang penuh di masa yang baru. Oleh karena itu, jangan biarkan hal itu memenjarakan kita.
dan membuat kita lemah. Berdoalah pada Tuhan agar kita bisa berdamai dengan masa lalu. Minta pengampunan dari Tuhan dan mari kita mengampuni diri kita sendiri. Walaupun ini adalah bagian yang tersulit dari sebuah pengampunan. Berhentilah menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain. Manusia tidak ada yang sempurna. Pasti pernah melakukan kesalahan dan kehilapan. Namun Tuhan itu penuh kasih. Kasih-Nya tidak dibatasi oleh pelanggaran, kekurangan ataupun kesalahan kita. Dia berpegang teguh pada janji-Nya bahwa Dia menyertai kita, meneguhkan, menolong dan memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Sungguh besar kasih Tuhan. Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru dan sekarang sudah tumbuh. Dia akan membuat jalan-jalan bagi kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang sungguh besar bagi kami. Engkau selalu menyertai kami dalam kehidupan kami, selalu menolong kami, selalu menopang kami. Ya Tuhan, jikalau kami mempunyai masa-masa yang lalu yang mungkin mengecewakan hati kami dan mungkin terasa pahit, bantulah kami Tuhan, supaya kami dapat melupakannya, supaya kami boleh menerima masa yang baru, masa depan yang penuh harapan yang Engkau berikan kepada kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat bangkit dan berjalan bersama dengan Engkau untuk menerima masa depan yang baru. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan melanjutkan semua aktivitas kami. Sertailah kami Tuhan, tolong kami ya Tuhan, bantulah kami Tuhan, supaya kami dapat menjalani hari-hari kami ini dalam satu hari ini dan melakukan semua aktivitas kami seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kiranya semua apa yang kami kerjakan membuahkan hasil yang baik, karena Engkau yang memberkati. Ya Tuhan, kami berdoa kepada seluruh jemaat-Mu dimanapun berada pada saat ini, saudara-saudara yang kami kasihi. Biarlah kiranya Engkau memberkati mereka dalam kehidupan mereka. Engkau yang senantiasa memberikan kesehatan bagi mereka. Berkatilah ya Tuhan jemaat-Mu, dari anak kecil, anak remaja, orang dewasa, orang tua, bahkan yang lansia. Biarlah kami semua selalu hidup di dalam kasih-Mu dan penuh pengharapan bahwa Engkau sertai kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Tuhan, saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, berilah kesembuhan kepada mereka Tuhan. Berkati proses pengobatan yang mereka jalani, proses pemulihan yang mereka jalani. Bantulah mereka Tuhan. Berkati semua tim medis yang mengobati mereka, bahkan obat dan peralatan yang boleh dipakai untuk kesembuhan mereka. Biarlah kiranya juga mereka boleh bersuka cita karena memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, biarlah Engkau memberikan jalan keluar. Apapun yang mereka pikirkan, apapun yang mereka alami, biarlah kiranya Engkau memberikan jalan bagi mereka, supaya mereka juga boleh bersuka cita di dalam kasih-Mu. Jikalau ada yang berduka pada saat ini ya Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau juga yang memberikan penghiburan bagi mereka. Ya Tuhan, berkatilah seluruh pelayanan hamba-Mu dimanapun berada pada saat ini, baik di dalam gereja-Mu atau dimanapun pada saat ini. Biarlah Engkau yang memenuhi mereka dengan Roh-Mu yang kudus untuk melakukan setiap pelayanan mereka dimanapun berada pada saat ini. Engkau berkati juga semua pelayanan gereja-Mu ya Tuhan, semua jemaat-Mu yang boleh ambil bagian dalam pelayanan.
supaya kiranya mereka bersukacita dan penuh semangat untuk melayani Engkau. Ya Tuhan, begitu juga dengan tim multimedia kami. Biarlah Engkau yang memberkati mereka dalam setiap kehidupan mereka. Engkau memberkati mereka ya Tuhan bersama dengan keluarga. Biarlah mereka tetap setia dan semangat untuk melakukan segala tugas-tugas yang akan kami lakukan untuk menyampaikan firman Tuhan melalui renungan harian ini. Ya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, marilah kita melanjutkan aktivitas kita dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita.